Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selamat bersuka cita bagi semua keluarga Allah yang terkasih. Tuhan begitu mengasihi kita dan memberi keberagaman kepada kita. Kita adalah saudara. Kita menyebar dalam kekayaan budaya dan bahasa. Namun kita berasal dari ranting yang sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengenang peristiwa kenaikan Yesus Kristus dan menanti turunnya Roh Kudus dalam jejak bulan bahasa dan budaya. Kini kita semua menantikan kedatangan Yesus yang naik ke surga dalam pengharapan. Mari beribadah dan memuliakan Allah yang menjadikan kita manusia berbudaya. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Doti Fanggi Kalelado, Sarjana Teologi. Silakan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian muliakan Tuhan Allah. Wow.
kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus turun ke atas saudara-saudari sekalian. Tuhan menyertai kamu kini dan selamanya. Silakan. Bapak kekasih Tuhan, nanti akan membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Terambil dari Efesus pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang di sorga, kami mengagungkan-Mu bersama bumi di mana kami berpijak, bersama seluruh malaikat dan buah ciptaan-Mu. Lihatlah keberadaan kami. Ketika kami hidup bersama orang lain, kami menguras segala daya untuk mendahulukan diri sendiri. Kami terpecah dan merusak persaudaraan saat kekuasaan mematikan hati nurani. Kami tak mampu melihat arti kehadiran Tuhan di tengah keberadaan dunia yang besar dan haus akan perhatian dan kasih sayang, keadilan dan kebenaran bertumbuh seiring sikap percik, iri hati, dan dengki. Jangan biarkan kami, Tuhan, menjadi pengecut yang berbahagia di atas sesama. Jangan biarkan kami kehilangan percaya untuk mereka yang berbeda. Gerakan hati kami, ya Tuhan, untuk selalu tulus dalam perjumpaan dengan orang lain, dalam karya dan tanggung jawab menata kehidupan. Jauhkan rasa takut dan putus asa jika sesama melukai kami. Ajar kami, ya Tuhan, untuk memberi kesempatan kepada mereka berubah. Biarlah pengorbanan Kristus memurnikan persaudaraan dan Roh Kudus menajamkan visi kebaikan-Mu. Dalam segala kelemahan dan dosa kami berseru, ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Aku
dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya persilakan solo dari destinasi DP. Thank you.
berbalas balasan dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersembahyang di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Dia sangat dimuliakan. Persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Firman Tuhan terpilih dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami di pagi hari ini. Kami ada di rumah-Mu untuk bersama-sama ada dalam persekutuan bersama, merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Hadir dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh dan pedoman bagi hidup dan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Di bawah perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Kita mendengar pujian dari vokal grup Kalbar. Mampu jalani hidupku.
aku gelisah, terkadang aku takut dan bimbang menjalani kehidupan ini. Ku coba melangkah sendiri dan ku coba menjauh darimu. Ternyata aku tak mampu sendiri, karena Tuhan bersamaku. Ini ku sadari Tuhan, betapa ku sangat membutuhkanmu. Hanya bersamamu Tuhan, ku mampu jalani hidupku. Ini ku sadari Tuhan, betapa ku sangat membutuhkanmu. Hanya bersamamu Tuhan, ku mampu jalani hidupku. Hanya bersamamu Tuhan, ku mampu jalani hidupku. Tuhanku. Tuhan memberkati. Ternyata Bapak tahu bahwa di jemaat Genesaret ini saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan kenaikan Kristus ke sorga, tema renungan berada di bawah tema kemuliaan Kristus mempersatukan jemaat. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu merupakan akhir dari seluruh perjalanan hidup dan pelayanan Yesus di dunia ini. Dia telah mengakhiri misinya di dunia ini dan kembali ke sorga dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan masa depan orang percaya, yaitu tempat kediaman bagi orang-orang percaya di rumah Bapa yang kekal. Dan setelah itu ia akan kembali untuk kali yang kedua, bukan dengan misi yang sama, melainkan sebagai hakim atas dunia ini, mengadili orang yang jahat dan orang yang benar, memisahkan orang yang percaya dan yang tidak percaya, dan akan membawa orang-orang kudusnya ke tempat yang telah ia sediakan. Nah, kenaikan Yesus ke sorga ini merupakan bagian dari rangkaian karya keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa lainnya, seperti Natal, Sengsara, Jumat Agung, Paskah. Kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus sebagai penggenapan karya keselamatan Allah bagi dunia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan kemuliaannya sebagai Raja yang memerintah dan memelihara seluruh ciptaan. Nah, peristiwa itu menegaskan juga kemuliaan dan kuasa Kristus yang mengatasi segala sesuatu. Dari bacaan kita dijelaskan bahwa situasi persekutuan jemaat di Efesus dipengaruhi oleh ketegangan relasi antara kelompok jemaat dari latar belakang Yahudi
dan kelompok jemaat dari latar belakang Yunani. Pemaknaan iman mereka banyak dipengaruhi oleh pemahaman ajaran pra-Kristen yang mereka anut sebelum mengenal Kristus dan berkomitmen untuk hidup dalam persekutuan pengikut Kristus. Perbedaan latar belakang budaya menghalangi jemaat Efesus untuk mempraktekkan nilai hidup Kristiani dalam hidup sehari-hari dan pelayanan. Nah, dalam surat ini Paulus pertama-tama bersyukur atas dua hal yang terjadi dalam jemaat di Efesus, yaitu iman mereka kepada Kristus dan kasih mereka kepada orang-orang kudus. Walau begitu, Paulus melihat bahwa iman dan kasih Kristus itu belum secara utuh diwujudkan dalam persekutuan dan pelayanan jemaat itu. Nah, karena itulah Paulus mendoakan agar jemaat dipenuhi dengan roh hikmat dan diberi wahyu serta mata hati yang terang, agar mereka makin mengerti dan memperoleh pemahaman yang baik tentang Kristus dan kemuliaannya yang berdampak dalam hidup persekutuan jemaat. Paulus meyakini bahwa kemuliaan Kristus itu mampu mempersatukan jemaat sebagai tubuh Kristus. Keberagaman jemaat disatukan oleh Kristus sebagai kepala dari seluruh jemaat sebagai tubuh Kristus. Ada rencana ilahi dalam karya keselamatan Kristus, yakni kesatuan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Pak Mama kekasih Tuhan, dalam masa raya kenaikan ini kita semua dipanggil untuk mengenal, mengerti, dan menghargai karya Allah di dalam Kristus, serta hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kristus yang dimuliakan mempersatukan jemaat yang beragam sebagai tubuh Kristus, yang saling terhubung sebagai saudara seiman, saling peduli, saling menopang dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan sehari-hari. Nah, Pak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita semua telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Tuhan, dengan berbagai karunia, dengan berbagai talenta yang ada. Dan tentu di dalam setiap tugas tanggung jawab yang telah kita embankan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati apa yang akan kita laksanakan sebagai satu tanggung jawab iman. Dan di setiap tugas dan tanggung jawab kita, Tuhan menghendaki agar Injil itu diberitakan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menjadikan hidup, tugas dan pelayanan kita masing-masing itu sebagai alat kesaksian tentang Dia. Nah, ketika kita adalah seorang pendeta atau seorang majelis, pakailah hidup dan pelayanan kita dengan sungguh untuk memberitakan tentang Dia. Jadilah saksi-saksi kebenaran, bukan hanya dengan tutur kata, tetapi juga dengan sikap dan perbuatan yang didasarkan pada kebenaran. Nah, ketika kita adalah seorang guru, seorang pegawai negeri, seorang pejabat, pakailah hidup dan tugasmu untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang benar, supaya hidup dan tugasmu itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan ketika kita mengerjakan pekerjaan yang paling sederhana pun, sebagai sopir, buruh, penjaga toko, cleaning service, seorang tukang ojek, kita harus menjadikan hidup, pekerjaan dan pelayanan kita itu sebagai sebuah kesaksian, dengan cara selalu bersyukur atas hidup ini dan mensyukuri semua pekerjaan yang kita lakukan
sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Mama kekasih Tuhan, saya kira ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, Dia ingin mendapati semua orang percaya sedang melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Karena bukti dari orang beriman adalah mereka yang selalu mau berbuat baik dan benar, ya. Mereka yang mau hidup selalu saling memahami, saling mengerti. Mereka yang mau hidup rukun, mereka yang mau hidup saling peduli, menopang dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan sehari-hari. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita tahu bahwa di zaman ini kita hidup dalam pergumulan yang begitu berat. Dan tentunya di dalam setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi sesungguhnya adalah salah satu tanda bahwa Tuhan akan segera kembali. Dia mengizinkan ini semua terjadi bukan untuk membuat kita menjadi takut dan khawatir, melainkan supaya kita lebih mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan itu. Inilah masa pemulihan bagi kita, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan tugas dan pelayanan kita, yang mungkin selama ini tidak dijalankan dengan baik atau yang menyimpang dari kehendak Tuhan, maka inilah saatnya untuk kembali kita membenahinya. Karena Tuhan ingin mendapati kita sebagai hamba-hamba yang baik, sebagai pekerja-pekerja yang baik, yang mau mempergunakan semua talentanya atau karunia-Nya masing-masing untuk sebuah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Di masa yang penuh dengan pergumulan inilah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, menata hidup kita dengan baik, melakukan pekerjaan kita dengan benar. Kita mau hidup dalam pertobatan yang sungguh. Mari Bapak Mama kekasih Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kita kepadanya, dan memohon agar Ia selalu memberkati tugas tanggung jawab kita masing-masing, dan selalu percaya bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan senantiasa menyertai kita, sehingga seluruh hidup, tugas, dan karya kita menjadi kesaksian yang hidup dan yang memberkati banyak orang. Di dalam pergumulan kita semua diajak untuk merenung, membuat pilihan, dan mengambil keputusan untuk hidup dalam sebuah budaya hidup yang baik, dan menjaga kebiasaan-kebiasaan hidup yang memuliakan Tuhan, menjadikan kebenaran dan keadilan itu sebagai cara hidup yang sungguh-sungguh menyatu dengan hidup dan kehidupan kita, sehingga seluruh perilaku hidup kita dalam tutur kata, sikap maupun perbuatan kita diwarnai oleh kebenaran, keadilan, dan kasih. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mendengar pujian dari paduan suara gabungan. Monggo sami
kasih. Saya jemput kita semua berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan melakukan Hidup Jemaat 220. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah pedangkan roh, dan janganlah anggap rendah berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, pagi ini kami datang dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, karena kami tahu di dalam kehidupan kami telah menerima begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pagi ini kami datang dan kami membawa sedikit yang akan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau terima dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di gereja kami di sini ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Semua yang ibu
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, paduan suara pemuda ini baru dibentuk.
Baik, pertama kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau yang telah menciptakan kami manusia dengan berbagai kekayaan budaya. Kami memiliki banyak bahasa, beragam suku, adat istiadat dan sebagainya. Itu semua adalah karya Tuhan yang sungguh luar biasa yang dianugerahkan bagi kami manusia. Agar kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengakui Engkau sebagai Sang Pencipta. Setiap saat, setiap waktu, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, bahkan kami mau menari di hadapan muliakan. Karena kami memiliki Allah yang agung, Allah yang perkasa dan dahsyat, Allah yang selalu memimpin dan menuntun hidup kami dengan kebijaksanaannya, dan Allah yang selalu menjaga dan memelihara kami dengan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, di saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami ada dalam satu keberkahan. Dan dalam dengan berbagai keberagaman yang ada, kami dapat memakainya sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan. Kami diberikan kesempatan untuk hidup bersama, supaya kami dapat menerima dan menghargai perbedaan di antara kami. Kami yang adalah saat ini orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, kami bersama untuk mengambil melakukan dengan saat ini, dan kami mohon kekuatan dari Tuhan sehingga firman Tuhan boleh terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup, kita sudah mulai apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menanti datangnya hari Tuhan. Semoga dengan semakin dekatnya kedatangan Tuhan, kami semakin giat melayani Tuhan dan sesama kami. Kami mengisi hidup kami bisa bermanfaat bagi sesama kami, dan juga karya-karya hidup yang bisa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah hidup kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk mengerjakan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan tujuan mewujud nyatakan kasih damai sejahtera, kerukunan dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, saat ini kami terus menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami taruh semuanya di dalam tangan Tuhan, di dalam setiap pergumulan, penderitaan, sakit yang dialami, ataupun beban-beban lain yang dialami oleh jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau mau menolong mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami keberkatan dari Tuhan, karena hari-hari bahagia, kesuksesan, keberhasilan yang mereka alami. Mari tambah semua ungkapan syukur mereka ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus saat ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga Kiuk, Bapak Lasarus Kiuk dan juga Mama Adriana Kiuk yang boleh memenuhi ulang tahun pernikahan yang ketiga. Mereka boleh menjalani kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga mereka sepanjang 35 tahun dengan berbagai pergumulan, suka duka yang mereka alami. Mereka selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami taruh kehidupan keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga ini. Tuhan mau menyempurnakan setiap sukacita mereka, supaya hari-hari sukacita ini menjadi momentum untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati gereja-Mu untuk menjadi gereja yang kuat dan kokoh, yang tidak kuatkan semua umat Tuhan di atas muka bumi ini.
supaya apapun yang menjadi tantangan bagi mereka tidak mengubah atau melemahkan iman mereka untuk terus tetap percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati semua pemimpin bangsa ini mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semoga ada hikmat yang Tuhan karuniakan bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dan membawa masyarakat ini ke arah kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang diidam-idamkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk semua pelayanan kami. Nanda Debasika dan juga Aden Ulu Siri Ulu, ia akan mewakili Jemaat Genesaret untuk mengikuti lomba puji-pujian yang akan dilaksanakan di Jemaat Petra Balpai pada hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan berkati semua anak-anak kami, berkati pita-pita suara mereka, sehingga mereka dapat menyanyi dengan baik, persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan lengkapi mereka dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga mereka tidak takut ketika mereka ada di atas pentas, tapi biarlah mereka mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan talenta yang telah Tuhan beri kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat. Biarlah mereka mau mendukung di dalam doa, bahkan kami sebagai orang tua, kami terus memberi motivasi dorongan kepada anak-anak kami dalam setiap persiapan mereka untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih untuk semua yang telah menunjang pelayanan hari ini, teman-teman majelis jemaat, maupun juga semua anak-anakku yang terlibat dalam tarian, song leader, organis, puji-pujian, paduan suara gabungan, paduan suara Gensa Joy, vokal grup Bapak, solo Ananeti, dan juga sebentar vokal grup Gloria yang akan membawakan pujian. Tuhan berkati semua persembahan dari anak-anakmu, semuanya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami, ini sedang kami. Tuhan berkati kami semua, mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan terkasih, dimohon perhatian terhadap penyampaian beberapa informasi pelayanan. Yang pertama, kita sedang berada dalam bulan budaya dan bahasa Geni. Oleh karena itu, untuk kebaktian Minggu 21 Mei 2023 jam 7 pagi akan berlangsung dalam etnis Maluku, dan pada jam 5 sore dalam nuansa etnis Sabu. Untuk kebaktian tanggal 28 Mei 2023, kebaktian jam 7 pagi dan jam 5 sore akan berlangsung dalam nuansa etnis Timor. Selanjutnya pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2023, 5 orang anak dari Pak akan mengikuti lomba Petra Voice di Jemaat Petra Balpai atas nama anak Meraning, anak Wastine Nabu, Putri Waan, anak Nanda Debasika, dan anak Aden Ulu Siri. Oleh karena itu, mohon dukungan jemaat dalam doa, kiranya kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Selanjutnya ada persembahan natura dari multi etnis. Oleh karena itu, kita akan menerangnya pada Bapak Lada. Kami berikan kesempatan. Baik Bapak Ibu, salam. Ya, kita akan ada masa pendalaman dan dari jemaat mempersiapkan sejumlah hasil untuk dilelang pada hari ini. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita ada dalam etnis Nusantara, karena itu ada sejumlah lelang yang akan kami lelangkan, ada cukup banyak. Ya, memang etnis Nusantara ini kelihatannya sedikit, tapi untuk lelangnya lumayan banyak. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini sate lilit
tum dan ketupat ini satu. Ini dari Bali. Ya, sate lili kalau kita Kupang sate tusuk, kalau ini sate lili gitu. Nanti dia satu paket ini bisa langsung dikonsumsi begitu. Ada sate, ada tum, ada ketupat di dalamnya. Jadi bisa langsung di ada 9 paket ini. Paket yang pertama harga dasar 50.000. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 120.000 satu kali. 120.000 dua kali. 140.000 tiga kali. Bapak Ibu saya harus tulis dulu ya. Jadi kita pelan-pelan. Iya, paket yang kedua harga dasar 50.000, 100.000, 125.000 satu kali, 125 dua kali, 150.000 dua kali, 125.000 tiga kali, 150.000 tiga kali. Nama Pak K. Yang ketiga harga dasar sama 50.000. Saya ulang 50.000, 150.000 satu kali, 150.000 dua kali, 150.000 tiga kali. Pak Wah, harga dasar 50.000 satu kali. Saya ulangi 50.000 satu kali, 100.000 dua kali, 125.000 dua kali, 125.000 tiga kali. Ya. Yang kelima harga dasar 50.000 rupiah, 100.000 yang kiri, 100.000 satu kali. Saya ulangi 100.000 satu kali. Yang terakhir 125.000 yang belakang, 175.000 yang di luar, 125.000 dua kali, 175.000 dua kali, 175 tiga kali. Yang di luar nanti lapor nama ya. Bapak Rafael. Iya, yang keenam 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 125 dua kali, 125.000 dua kali, 125 tiga kali di Menoto. Yang ketujuh harga dasar 50.000, 100.000 satu kali, 125 satu kali, 150.000 satu kali, 150.000 dua kali, 150 tiga kali. Nama Mama saya. Yang ke-8 50.000 harga dasar, 100.000 yang kiri saya, 125.000 dua kali, 125.000 tiga kali. Ibu, ya Ibu Ati. Yang terakhir, ini kalau tidak ambil sate lili, tum dan ketupat ini ada rugi. Yang terakhir, harga dasar 50.000, 100.000, 150.000 satu kali, 200.000 satu kali, 150
225.000 dua kali, 225.000 tiga kali. Nama? Ngecek. Baik, ini paket yang berikut. Ini namanya ayam betutu. Nanti Bapak Ibu yang tahu sendiri isinya seperti apa begitu, tapi racikan Bali begitu ya. Ayam bumbu seperti itu. Isinya cukup lengkap Bapak Ibu. Iya, lengkap, ada kuahnya, ada macam-macam lagi. Ya. Ya, ayam dan teman-temannya gitu. Jadi bisa langsung di. Baik, harga dasar 100.000, 150.000, 200.000. Ini cuma 3 paket Bapak Ibu. 200.000 satu kali, 200.000 dua kali, 250.000 dua kali, 250.000 tiga kali. Ibu? Ya, paket yang kedua ayam betutu 100.000 rupiah satu kali. Saya ulangi, 150.000, 100.000, 150.000, 200.000 satu kali, 200.000 dua kali, 250.000 dua kali, 250.000 tiga kali. Ibu? Ayam betutu yang terakhir rugi Bapak Ibu 100.000, 200.000 satu kali, 200.000 dua kali, 250.000 dua kali, 250.000 tiga kali. Nama? Ibu? Baik, kita pindah paket yang berikut. Ini namanya kue bantal Bapak Ibu. Ini isinya saya tidak tahu persis, tapi Bapak Ibu akan terasa. Ini juga dari Bali begitu ya, kue bantal. Ya, harga dasar ini ada 5 paket begitu. Harga dasar 50.000, 75.000 satu kali, 75.000 dua kali, 75.000 tiga kali. Ibu Feli. Paket yang kedua kue bantal 50.000 harga dasar, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Ibu nomeni. Yang ketiga harga dasar 50.000, 50.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 dua kali, 125.000 dua kali, 125.000 tiga kali. Ibu Bang Suni. 50.000. Ulangi, 50.000, 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 150.000 dua kali, 150.000 tiga kali. Nama? Kue bantal yang terakhir dari Bali 50.000 satu kali, 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 125.000 dua kali, 125.000 tiga kali. Ya, Muhammad Tusi. Baik, kita pindah untuk orang Jawa begitu ya. Ini tahu dan tempe, tapi tahu tempe namanya tahu tempe bacem.
Wajib itu aduh. Nanti Bapak Ibu merasakan. Saya susah menjelaskannya. Baik. Jadi isinya ini hampir sekitar 50 Bapak Ibu. Satu dos begini. Tahu dan tempe digabung kemudian baca begitu. Ya. Harga dasar 50.000. 100.000 satu kali. 150.000 satu kali. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Nah. Ya. 5 juga. Ya, yang kedua, tahu tempe bacem 50.000 satu kali. 100.000 satu kali. 150.000 satu kali. 150.000 dua kali. 150.000 tiga kali. Nama Mama Noto. Yang ketiga, harga dasar 50.000. 150.000 yang di belakang. 150.000 satu kali. 150.000 dua kali. 150.000 tiga kali. Ibu Wah. Paket yang keberapa ini? Yang keempat. 50.000 harga dasar. Saya ulangi 50.000. 100.000 dua kali. 100.000 dua kali. 150.000 dua kali. 175.000 dua kali. 175.000 tiga kali. Siapa? Yang dari sini. Ibu Fal ya, 175.000. Yang terakhir, tahu tempe bacem ya 50.000. 100.000 satu kali. 150.000 satu kali. 150.000 dua kali. 200.000 dua kali. 225.000 dua kali. 225.000 tiga kali. Nama. Baik. Kalian yang kedua ya, kecil ini. Ya, harga dasar sama. 25.000. 50.000. 50.000 satu kali. Saya ulangi, 50.000 satu kali. 75.000 dua kali. 75.000 dua kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ibu Yusmina. Ini yang besar, agak besar dikit. Harga dasar 50.000. 100.000. Saya ulangi, 100.000 satu kali. 125.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Nah, Mama Oli. Baik, yang ketiga dari terakhir ini tum. Isinya ada 3. Saya sendiri tidak tahu isinya seperti apa. Tapi di dalam ini ada 3 mika kecil. Ini tumnya tum kosong. Tadi ke paket pertama ada tum dan satenya. Ini kosong tapi ya untuk pelengkap nasi dan yang lain. Tum harga dasar 25.000. 75.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Nama? Ya. Sama. Ya. Harga dasar 25.000.
50.000, 100.000. Tung terakhir 100.000. 100.000 3 kali. Siapa nih? Iya, yang terakhir, paling terakhir ini keripik pisang. Iya. Ini racikan sabu. Yang racik Mama Pendeta. Silakan. Bapak Anda boleh menaruh harga. Yang terakhir. Isinya adalah 8 plastik satu kali dilelang. 100.000 satu kali. 125.000 satu kali. 125.000 2 kali. 150.000 2 kali. 150.000 2 kali. 150.000 3 kali. Ya, nama? Talangan pagi ini dan semua hasil ini tentu untuk dipersembahkan untuk pembangunan gedung gereja kita ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyediakan, yang telah mengambil bagian, dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Jemaat Tuhan terkasih, selanjutnya jemaat yang hadir dalam kebaktian yang terakhir, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan pagi ini, Bu Pendeta Doti Panggidai Kaderado Sarjana Teologi, yang telah berkenan memimpin kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dari multi etnis yang telah bertugas menyelenggarakan ibadah pagi ini, juga kepada organis, song leader, operator koster, security. Juga terima kasih untuk paduan suara, vokal grup dan solo yang telah berpartisipasi dalam kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian informasi pelayanan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara, kami sampaikan terima kasih. Shalom. Baik Bapak Mama kekasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita mendengar pujian dari vokal grup Gloria. Satu pujian berkaitan dengan keragaman budaya. Kami bawa pujian ini dari lagu dari Manado. Ya, mari teman-teman.
berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikanlah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Yang senantiasa menyertai, memberkati, dan membaharui iman dan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Silakan duduk, kita sekaligus saat teduh dan doa penutup bersama. Bapak Mama, kita satu hati untuk menutup ibadat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih atas kasih setia dan anugerah-Mu. Kau telah menolong kami dalam mengikuti kebaktian dari awal, tengah hingga akhir.
Kami juga bersyukur karena kami telah memberi diri kami pribadi lepas pribadi kepadamu. Kami percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kami, menolong kami dalam karya hidup dan kehidupan kami. Ini kami semua Tuhan, memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita menutup bersama dengan